Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak di materi produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian? Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang harga pokok produksi. Sebelum materi ini, kita sudah mempelajari tentang media promosi. Jadi sebelum seseorang mempromosikan produknya, apalagi memasarkan produknya, maka orang tersebut harus tahu bagaimana menentukan harga pokok produksi dan menentukan harga jual dari produk yang mereka buat. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menghitung harga pokok produksi dan kompetensi keterampilan yaitu menentukan harga jual dari produk. Indikator pencapaian kompetensinya, jadi kalian dianggap memenuhi kompetensi jika kalian bisa menjelaskan pengertian harga pokok produksi, kemudian kalian bisa menjelaskan komponen dari harga pokok produksi, kemudian kalian mampu membedakan komponen dari harga pokok produksi, kemudian kalian mampu menghitung harga pokok produksi, dan kalian mampu menentukan harga jual dari suatu produk. Baik anak-anak, kita mulai saja dengan pengertian dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Di sini Bapak garis bawahi terkait dengan biaya. Secara sederhananya dapat dirumuskan, harga pokok produksi itu sama dengan biaya produksi atau sama dengan keseluruhan biaya produksi. Apa saja komponen dari harga pokok produksi tersebut? Harga pokok produksi itu terdiri dari komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Sekali lagi, harga pokok produksi terdiri dari komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap atau fixed cost atau disingkat FC itu merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Atau dengan kata lain, sederhananya, biaya tetap itu biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksinya banyak atau jumlah produksinya sedikit, biaya ini jumlahnya tetap. Contohnya adalah sewa tempat, gaji karyawan, kemudian pajak, biaya asuransi. Nah, Bapak ambil contoh biaya tetapnya adalah sewa tempat. Jadi sewa tempat itu umumnya adalah tetap. Kalian menyewa tempat misalkan dalam 1 bulan 1 juta rupiah. Jadi biaya itu akan tetap 1 juta rupiah walaupun kalian menggunakan tempat itu untuk kegiatan produksi ataupun tidak. Jadi sewa tempat itu merupakan satu contoh biaya tetap. Biaya variabel, apa itu biaya variabel? Variable cost atau lebih dikenal disingkat VC. Merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Atau sederhananya, biaya variabel itu adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah dari produksinya. Kalau produksinya banyak, maka biaya variabel ini juga akan meningkat. Kalau produksinya sedikit, maka biaya variabel ini juga akan menurun atau sedikit. Contohnya bahan baku, upah langsung, biaya pengemasan, kebutuhan alat dan mesin. Bapak ambil contoh, salah satunya adalah bahan baku. Bahan baku termasuk biaya variabel.
Kalau kalian memproduksi banyak, otomatis bahan baku yang dikeluarkan juga banyak. Kalau kalian memproduksi sedikit, maka bahan bakunya juga sedikit. Nah, ini adalah contoh dari biaya variabel. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi? Nah, di awal tadi, Bapak sederhanakan harga produksi itu sama dengan biaya produksi. Jadi, secara sederhananya, menghitung besarnya harga pokok produksi adalah mencari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Biasanya dihitung berdasarkan biaya produksi per unit produk. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah contoh, dalam sehari diproduksi 100 unit tas dengan biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku 2 juta rupiah, biaya sablon 500.000. Selain untuk memproduksi tas, dikeluarkan juga biaya lainnya, yaitu biaya gaji 3 juta rupiah per bulan, biaya sewa mesin 1.500.000 rupiah per bulan. Nah, dari biaya-biaya ini, maka dapat dipisahkan menjadi dua komponen biaya, yaitu biaya tetap, gaji dan sewa mesin, dan biaya variabel, bahan baku, dan sablon. Ya, jadi dari biaya-biaya ini dikelompokkan kemudian menjadi dua komponen biaya, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya yaitu gaji dan sewa mesin, biaya variabelnya bahan baku dan sablon. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita lihat biaya tetap. Biaya tetap di sini adalah gaji dan sewa mesin. Gajinya 3 juta ditambah sewa mesin 1.500.000. Jadi totalnya adalah 4.500.000. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan selama sebulan. Kita anggap 1 bulan adalah 30 hari. Maka 4.500.000 dibagi 30 hari. Sehingga kita dapat biaya tetap per harinya adalah 150.000. Nah, dalam soal tadi, jika dalam sehari diproduksi 100 unit tas, maka 150.000 dibagi 100 unit, sehingga didapatkan biaya tetapnya 1.500 per unit. Jadi biaya tetap untuk 1 unit tas adalah 1.500 rupiah. Ya. Berikutnya adalah biaya variabel. Biaya variabelnya adalah bahan baku dan sablon. Bahan bakunya 2 juta rupiah, sablonnya 500.000 rupiah. Jadi totalnya 2.500.000 rupiah. Ini adalah biaya variabel untuk memproduksi 100 unit tas. Ya. Jadi kalau 100 unit tasnya 2.500.000, maka 1 unit tasnya adalah, tinggal bagi ya, 2.500.000 dibagi 100 unit, dapatnya 25.000 rupiah. Jadi biaya variabel untuk 1 unit tas adalah, mohon maaf nih ya, Bapak salah ketik, harusnya 25.000 rupiah. Maka biaya produksi itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya 1.500, biaya variabelnya 25.000 rupiah. Sehingga biaya produksinya adalah 26.500 rupiah. Masih ingat rumus di atas? Di sebelumnya, harga pokok produksi sama dengan biaya produksi. Maka harga pokok produksi 1 unit tas adalah 26.500 rupiah. Sampai di sini, semoga kalian bisa paham ya. Kita lanjutkan dengan harga jual. Kalau sudah bisa mencari harga pokok produksi, maka mencari harga jualnya lebih gampang. Harga jual adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk ditambah persentase laba yang diinginkan.
Jadi di sini ada dua komponen harga jual itu. Biaya ditambah dengan persentase laba. Nah, Bapak coba sederhanakan, harga jual sama dengan harga pokok produksi ditambah laba. Oke, Bapak kembali dulu ke yang ini. Nah, ini adalah untuk usaha produksi, ya. Jadi rumus ini adalah untuk usaha produksi. Nah, berikutnya juga ada untuk usaha dagang. Kalau untuk usaha dagang, harga jualnya lebih gampang lagi. Harga jual sama dengan harga perolehan barang tersebut ditambah laba. Contohnya, kalian beli buku tulis 1 lusin harganya 24.000. Karena 1 lusin itu berisi 12 buku, maka harga 1 buku sama dengan 24.000 dibagi 12, yaitu 2.000. Berarti harga perolehan barang, yaitu harga perolehan buku tersebut, 1 bukunya adalah 2.000. Jadi kalau mau dijual buku tersebut gampang. Harga perolehan barang ditambah dengan laba. Kalian mau dapat laba berapa? Kalau harga perolehan barangnya 2.000, mau dapat laba 1.000, berarti jual bukunya Rp3.000. Untuk usaha jasa, kalau harga jualnya itu sama dengan biaya jasanya. Nah, ini yang biasanya tergantung dari profesional si pemberi jasa. Contoh dokter, ya, sama-sama dokter, tapi bisa jadi harga jasa dokternya berbeda-beda. Dokter A, kalian misalkan datang ke dokter A berobat, dikenakan biaya jasa dokter 200.000. Bisa jadi berikutnya ke dokter B dengan proses diagnosis yang sama, tapi lebih mahal. Bisa jadi di sana 300.000. Nah, itu tergantung dari profesional si pemberi jasa. Ya. Nah, yang dua ini kita tidak bahas saat ini, kita hanya membahas untuk usaha produksi. Nah, ini yang untuk usaha produksi, masih dengan contoh yang tadi yang sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa harga pokok produksi 1 unit tas adalah 26.500. Nah, kalau diinginkan persentase labanya adalah 50%, maka harga jualnya sama dengan harga pokok produksi ditambah laba. 26.500 ditambah 50% dari 26.500, yaitu 26.500 ditambah Rp13.250, sama dengan Rp39.750. Jadi harga jual 1 unit tasnya adalah sekian ya, Rp39.750. Nah, kesimpulannya, kalian pasti bisa menyimpulkan sendiri, sederhana saja. Harga pokok produksi itu merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Komponennya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Untuk bisa menghitungnya, maka biaya tetap dan biaya variabel ini harus dulu dicari jumlah per unitnya atau besar per unitnya dari produk tersebut. Setelah itu baru kita bisa menentukan harga pokok produksi per unitnya. Dan selanjutnya kita akan bisa menentukan harga jual dari produk tersebut. Ya, dengan menambahkan persentase laba yang diinginkan. Nah, itu penjelasan materi kita hari ini. Ya, untuk hari ini Bapak hanya berikan contoh soal seperti ini saja. Untuk pertemuan berikutnya, baru kita akan membahas contoh soal secara mandiri. Jadi nanti Bapak akan berikan satu tugas berupa contoh soal perhitungan harga pokok dan harga jual. Nanti kalian akan buat secara mandiri dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Kalau kalian hanya mendengar materi ini sekali belum paham, Bapak harap kalian bisa mendengar lagi sekali atau lagi 2 kali, didengar ulang agar kalian bisa lebih paham terkait dengan materi ini.
Baik anak-anak, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.